warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita diberkahi, dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kita ngebangun frame ya tentang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tema besarnya sebetulnya lebih kepada syukur. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dalam penjelasan sederhana bahwa syukur itu menggunakan nikmat untuk taat, itu namanya syukur. Jadi kalau dibalik menggunakan nikmat untuk maksiat maka masuk kategori kufur. Jadi simpelnya syukur itu nikmat yang ada digunakan untuk taat, itu syukur. Kalau kebalikannya, misalkan maksiat yang malah digunakan atas nikmat yang Allah anugerahkan, maka masuk kategori kufur. Jadi syukur itu menggunakan untuk taat, kufur menggunakan untuk maksiat. Ini simpelnya syukur itu gitu. Maka nanti ketika kita menggunakan nikmat untuk taat, la in syakartum, Allah tambah nikmatnya. Misalkan nikmat umur, karena kita bersyukur atas nikmat umur dengan cara menggunakan umur untuk ketaatan, maka Allah tambah nikmat umur. Ketika kita sehat dan menggunakan kesehatan untuk ketaatan, maka Allah tambah nikmat sehatnya. Jadi itu bahasa la in syakartum la azidanakum begitu. Kalau nikmat yang ada digunakan untuk maksiat berarti kufur. Kalau kufur inna azabi lasyadid. Kalau kufur nikmat ya begitu. Inna azabi lasyadid. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka hukum bersyukur wajib jadinya, Pak. Tidak boleh tidak. Karena ada sanksi kalau tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid. Yang jadi pertanyaan sederhana, Pak. Bentuk syukurnya kayak apa? Untuk memperjelas supaya kita tidak salah kaprah untuk memahami syukur, Pak. Kalau syukur itu sama dengan taat, maka bentuk taat yang mana yang masuk kategori bersyukur? Maka para ulama merumuskan, Pak, akhirnya ketaatan yang kita lakukan dalam kurung ibadah. Jadi simpelnya taat itu adalah ibadah. Jadi menggunakan nikmat untuk ibadah dalam kurung bersyukur. Karena memahami ibadah itu manifestasi daripada ketaatan. Jadi orang taat itu pasti ibadah. Kalau dia taat kepada Tuhannya berarti dia sedang beribadah. Dan kesimpulannya orang yang bersyukur berarti dia istiqomah dalam ibadah. Ibadahnya apa saja macam-macam, bisa sholat, puasa, zakat, haji, macam-macam. Kita dikasih nikmat sehat, dipakai sehatnya buat sholat, berarti sholat itu bentuk bersyukur. Kita punya sehat itu digunakan untuk puasa, berarti puasa itu bentuk syukur. Kita dikasih kelebihan harta, kemudian dijadikan sodakoh harta itu, maka sodakoh itu bentuk syukur. Dan dalam kurung sodakoh, sholat, puasa, ibadah. Di ibadah itu adalah bentuk syukur. Jadi praktisnya gini, Pak. Definisi ibadah itu ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Tuhannya atas berbagai macam nikmat yang telah Tuhan berikan. Nah, itu namanya ibadah jadinya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, jadi ini ada premis, Pak, bahwa syukur melakukan ketaatan dalam kurung ibadah, itu premisnya. Syukur, taat, ibadah.
Sampai di sini bisa disepakati nih. Atau nggak ada yang sepakat. Baik, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, clear ya Pak, itu jadi syukur, taat dan ibadah. Poin yang kedua ingin saya sampaikan Pak, premis minornya adalah ketika kita Pak dapat nikmat, misalkan nggak usah jauh-jauh lah ya, kita dikasih hadiah Mercy begitu. Sekarang harga Mercy berapa Pak? Ada 1 M. Gitu ya. Nggak usah tahu malah. Atau jangan Mercy lah ya. Ya Mercy aja lah, Mercy lah. Kita dapat, biar gampang. Kita dapat hadiah Mercy nih, Pak. Itu babnya beda lagi. Kita dikasih hadiah, Pak, misalkan ya. Katakanlah hadiahnya Mercy atau uang itu 1 miliar itu. Dikasih hadiah uang 1 miliar lah misalkan. Maka pastinya Pak, kalau orang dapat hadiah uang 1 miliar, pastinya dia berterima kasih. Bersyukur. Bisa jadi malah sujud syukur. Wah, dapat hadiah Pak 1 miliar, sujud syukur Pak langsung tuh. Ini kemungkinan besar Pak ini ya. Kenapa? Karena ekspresi orang ketika dapat nikmat 1 miliar itu ekspektasinya itu luar biasa. Ekspresinya itu luar biasa. Jadi bisa ya sampai pada level sujud syukur lah. Saking senangnya kalau dia dapat hadiah uang 1 miliar. Itu kalau urusannya uang 1 miliar. Jadi kalau dapat uang 1 miliar kemudian bersyukur, apalagi sampai sujud syukur, wajar lah ya. Saya rasa kita pun pada kondisi itu sama lah ya. Gitu. Ini kan ngelamun Pak, nanti kalau habis yang ngelamun lagi aja, nggak apa-apa kan. Nggak ada masalah, nggak ngelamun lagi aja. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, itu premis minornya Pak, bahwa saat kita dapat hadiah dan hadiah itu besar, maka kita akan bersyukur. Bahkan bisa jadi berekspresinya adalah sujud syukur. Kalau saya tanya Pak, hadiah, anugerah dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita itu apa Pak? Kira-kira sampai hari ini? Hah? Iman. Wah, nggak meri mah nggak. Tadi kayaknya ada meri-merinya. Oh, diganti Pak ya. Yang tadi off the record Pak ya. Yang tadi off the record itu. Yang ini direkam itu. Baik, hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Jadi nikmat terbesar kita iman, Pak. Sepakat. Karena orang sehat, orang hidup tapi nggak punya iman, masalah lah. Kan modal kita kan iman, Pak. Sampai Nabi SAW pastikan kalau ada umat Nabi Muhammad yang punya iman walaupun cuma sebiji sawi, Pak, maka umat itu layak ditolong oleh Nabi SAW. Itu dalam hadis syafaatul uzma. Dalam hadis syafaatul uzma ada hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW yang punya iman cuma sebiji sawi Pak imannya. Ya, biji sawi kan kecil Pak. Imannya kecil banget lah itu. Tapi beliau tetap berhak ditolong oleh Nabi SAW. Jadi modal kita memang iman dan anugerah terbesar kita adalah anugerah iman. Makanya kita suka doa Pak, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Hadirin ikhwati man rahimakum. Jadi kita wajib bersyukur atas nikmat iman, Pak ya. Saya kasih perbandingan, Pak. Kalau kita bersyukur dapat uang 1 miliar sampai sujud syukur, kira-kira mensyukuri iman sampai sujud syukur nggak kita? Kok pakai seharusnya, Pak? Ada apa dengan kenapa pakai seharusnya, Pak? Kaget ini. Kalau uang 1 miliar kan sujud syukur, Pak, itu kan orang supaya ekspektasi luar biasa lah. Kalau nikmat iman, Pak, sampai hari inilah di usia kita yang sekarang, kita masih bisa menikmati iman, masih bisa beriman kepada Allah, kepada Nabi, komitmen dengan syahadat. Kira-kira ekspektasi syukur kita kayak gimana, Pak? Pernah sujud syukur nggak dengan itu, Pak? Belum? Pernah, Pak? Atau nanti kita sujud syukur, Pak? Habis ini sujud syukur. Alhamdulillah. Maksud saya gini, Pak. Maksud saya begini. Ketika kita punya nikmat yang besar, bahkan lebih besar daripada uang 1 miliar, tentu ekspresinya harus jauh lebih beda, Pak. Lebih tinggi, lebih wah gitu, Pak. Kenapa? Karena kalau dapat uang 1 miliar aja segitu ekspresi kita sampai sujud syukur, kalau dapat iman yang luar biasa tadi tentu harus ekspresinya lebih besar. Kan logikanya begitu, Pak. Logikanya begitu. Saya kasih lagi contoh satu, Pak, untuk menegaskan kenapa kok kemudian temanya tentang maulid gitu ya.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya kasih ilustrasi lagi, Pak. Ada orang, Pak, dia buat duit 1 miliar. Ceritanya ngasih hadiah buat kita. Ngobrol lah. Pak, ini uang 1 miliar, Pak, dari Bapak Fulan. Pakai dus-dusan tuh, Pak. Dari siapa Mas ini? Bapak Fulan pokoknya. Wah, Bapak Fulan. Terus saya nanya dong, Pak, karena dikasih hadiah 1 miliar kan oleh Bapak Fulan. Dari Mas bukan? Bukan, saya mah kurir doang. Hanya menyampaikan uang 1 miliar. Yang ngasih uang 1 miliar bukan saya, kata kurirnya. Saya tanya, Pak, kita tahu ini kurir bukan yang bawa uang, bukan yang ngasih uang, cuman bawa uangnya doang. Kira-kira sikap kita sama kurir harus gimana, Pak? Kita usir aja gitu. Atau kita gamparin malah gitu. Atau kita terima baik-baik, bahkan kasih uang kalau perlu. Umumnya lah kalau kita dapat momen seperti itu, Pak. Ada kurir, ujug-ujug datang bawa hadiah, kita tidak tahu dari siapa, maka kurir ini, Pak, setidaknya kita sikapi dengan sikap yang baik. Kenapa? Dia sudah bawa keberuntungan buat kita. Dia sudah bawa kebahagiaan buat kita. Itulah gambaran, Pak, antara iman dengan Nabi Muhammad SAW. Hadiah terbesar itu iman. Itu yang bawa Nabi Muhammad SAW. Karena iman itu tidak mungkin bisa dipelajari oleh umat manusia kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita belajar iman dari Allah, Pak. Kapan ketemu dengan Allahnya? Kapan belajar dengan Allahnya? Toh dengan Nabi Muhammad pun kita tidak ketemu. Tapi wasilah adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Terus ke bawah sampai akhirnya ke zaman kita hari ini, Pak. Ke Villa Orchid, Pak. Sampai iman itu, Pak. Itu kan wasilahnya dari Nabi Muhammad terus ke bawah sampai kepada tokoh-tokoh, ustad-ustad, ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di Indonesia. Sampailah kepada kita iman itu bisa kita rasakan. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ungkapan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, kata beliau, nikmat mana yang lebih besar daripada hadirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok jadi lebih besar? Karena iman bisa kita nikmati dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Itu ungkapan Ibnu Hajar. Nikmat mana yang lebih a'zam selain lahirnya Nabi Muhammad SAW? Karena saat beliau lahir, kemudian beliau mendapatkan wahyu, sejak saat itulah kita bisa menikmati iman. Manusia lah bisa menikmati iman sampai kepada kita hari ini. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka muncul pertanyaan yang tadi, Pak. Jika kemudian kita bisa bersyukur gara-gara uang 1 miliar, bisa berterima kasih gara-gara nikmat duniawi, kalau hadirnya Nabi Muhammad SAW dan juga nikmat iman, masa kita tidak bersyukur? Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, izharus syukri, menampakkan rasa syukur atas hadirnya Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan. Dianjurkan. Jadi babnya bukan bab maulid. Babnya adalah bab mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad SAW. Itu babnya, Pak. Dan bicara bersyukur, dalilnya jelas, la in syakartum la azidannakum. Itu jelas dalilnya. Nasnya ada fil Quran. Jadi kita kadang-kadang menghukumi suatu praktek yang dibahas istilah prakteknya, Pak. Padahal kerangka berpikirnya tidak langsung ke istilah. Ada perangkat yang lain yang ulama maksudkan. Kenapa kok muncul kegiatan yang sekarang banyak di Indonesia? Sederhana saja, Pak. Itu ekspresi bersyukurnya kaum muslimin atas hadirnya Nabi Muhammad SAW. Itu babnya, Pak. Jadi babnya bab bersyukur, bukan bab maulidnya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, muncul pertanyaan, Pak. Kalau begitu, cara bersyukur kita atas hadirnya Nabi Muhammad SAW harus kayak gimana, gitu, Pak? Maka Nabi contohkan, Nabi misalkan sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi ditanya, karena Nabi gini, Pak, ini kebiasaan Nabi. Pokoknya Nabi tiap hari Senin puasa. Ketemu Senin, puasa lagi. Ketemu Senin, puasa lagi. Itu Nabi nggak pernah nyuruh sahabat, Pak. Kalau Nabi nyuruh sahabat, sahabat juga ngerjain kan begitu. Tapi ini enggak. Akhirnya sahabat nanya, Pak. Kenapa sahabat nanya? Karena Nabi rutin puasa tiap hari Senin, tapi nggak ngajak-ngajak sahabat.
Maka Nabi nanya, Rasul, kenapa sih kalau hari Senin antum suka puasa? Jawaban Nabi simpel, Pak. Bukan kata, jawaban Nabi, misalkan, ini pahalanya besar, pahalanya banyak, menghapuskan dosa yang lalu, menghapuskan dosa yang akan datang, kayak puasa Arafah. Nggak gitu jawaban Nabi. Kata Nabi SAW, Zaka yaumun wulidtu. Hari itu, hari aku dilahirkan. Itu jawabannya, Pak. Maka disimpulkan oleh para ulama, kenapa Nabi puasa di hari Senin? Nabi sedang bersyukur atas hari lahirnya yang telah terjadi pada hari Senin. Saya tanya, Pak, kalau Nabi lahir hari Ahad, Nabi puasanya hari apa? Ahad. Jadi Ahad Kemis nanti puasanya. Kalau Nabi lahirnya hari Rebo, Rebo Kemis nanti. Jadi bukan karena Seninnya, Pak, karena hari lahirnya. Ustadz boleh puasa seperti itu? Nabi SAW Pak nyontoin puasa malah lebih nggak logis Pak itu. Nabi pulang Pak dari masjid. Nanya Aisyah punya makanan nggak? Jawaban Aisyah, nggak ada makanan Rasul. Maka Nabi memilih puasa Pak. Itu bedanya Nabi sama kita Pak. Kita pulang dari masjid, ada sarapan nggak? Nggak ada. Jawabannya apa Pak? Bukan puasa Pak. Nah, itu beda tipis lah ya, beda tipis ya. Dihadirin ikhwati man rahimakumullah. Nabi ketika pulang ke rumah nggak ada makanan, itu udah simpel aja Pak, nggak ada makanan ya udah puasa. Jadi puasa Nabi gara-gara apa Pak? Nggak ada makanan. Kalau itu sabar Pak. Masa bersyukur. Kan sabar juga ada ibadahnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi Nabi itu sikapnya simpel aja Pak. Ketika dapat nikmat ya tinggal bersyukur ya. Makanya ketika lahir hari Senin Nabi bersyukur pada hari Senin dengan cara puasa. Itu cara Nabi Pak, puasa. Cara bersyukurnya Nabi atas lahirnya di hari Senin. Maka nanti kalau lahirnya bukan hari Senin, menyesuaikan puasanya, Pak. Karena penekanan puasanya bukan karena ada pahala besar di situ, bukan karena ada pahala dahsyat di situ, tapi karena hari itu hari saya lahir, itu aja poinnya, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu Nabi, Pak, bersyukurnya. Caranya dengan puasa. Sahabat lain lagi, Pak. Dan ternyata ada data dalam hadis Nabi bahwa para sahabat pun bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini jarang disampaikan, Pak. Ini jarang disampaikan, kesannya para sahabat tidak pernah mensyukuri hari lahirnya Nabi. Kebaiknya bersyukur ulang tahun Pak, tiup lilin. Salah lagi kan itu. Kebaiknya bersyukur harus begitu ya? Enggak. Maka sahabat menunjukkan Pak bagaimana cara bersyukurnya atas hadirnya Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan hadisnya Pak. Nanti belum di-share. Nanti saya share ke Pak Norman. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i Pak. Hadisnya sahih. Bahkan disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi harusnya ini sudah sangat populer sebetulnya Pak. Ini karena sudah banyak yang meriwayatkan. Dan Syekh Albani pun ulama kontemporer meriwayatkan hadis ini dan mensahihkannya. Hadis ini disampaikan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kata Muawiyah begini. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, Pak, keluar. Ala halqah, ke sebuah halaqah. Halaqah itu ini, Pak, melingkar halaqah. Jadi Nabi di rumah, Pak. Di Masjid Nabawi rame-rame. Ada rame-rame gitu. Nabi keluar ala halakoh, ke halakoh tersebut. Ke kumpulan tersebut. Min ashabi, halakohnya ternyata terdiri dari kalangan para sahabat, Pak. Saya perjelas nih, Pak. Yang ngumpul di Masjid Nabawi, yang menarik hati Nabi adalah kumpulan para sahabat. Bukan Abu Jahal, apalagi Abu Lahab. Ini para sahabat. Kemudian Nabi nanya, Pak, karena kumpul-kumpul dan ada suara yang menggema di masjid, maka Nabi tanya, kata Nabi SAW, ma ajlastum, kenapa kalian duduk-duduk di mari? Ngapain, kata Nabi? Kok duduk-duduk di ini tempat? Saya tanya dulu, Pak. Kalau Nabi nanya, ini kumpulan disuruh atau nggak disuruh Nabi, Pak? Makanya Nabi nanya, kan ngapain kumpul-kumpul di mari? Kayak diinvestigasi gitu, Pak.
Ngapain? Maka sahabat jawab, Pak. Kata sahabat radhiyallahu anhum, nad'ullaha wa nahmadu. Kami sedang berdoa kepada Allah bareng-bareng, kami sedang memuji Allah bareng-bareng, Pak, itu. Itu doa dan zikir bisa ada bareng-bareng itu, Pak, itu hadisnya. Mereka berdoa bareng-bareng kepada Allah, mereka pun memuji Allah dalam kurung berzikir. Terus sahabat ngasih penjelasan tambahan, Pak. Kata sahabat, kami melakukan ini wahai Rasulullah. Satu, ala hadana lidinihi. Kami sedang bersyukur atas hadiah iman, hadiah Islam yang Allah berikan kepada kami. Lidinihi itu kepada agamanya. Jadi nikmat hadiah Islam, hidayah Islam. Itu pertama, Pak. Alasan kenapa bikin majelis doa dan zikir di Masjid Nabawi, kumpul-kumpul, alasan pertamanya karena mensyukuri hidayah Islam. Yang kedua, kata sahabat, wa manna alaina bika, dan atas hadirmu di tengah-tengah kami. Jadi Nabi dan iman dua-duanya disyukuri, Pak, oleh para sahabat. Karena mereka bersyukur nggak jadi kelompok Abu Jahal, nggak jadi kelompok Abu Lahab. Mereka bersyukur jadi umat Nabi Muhammad dengan Islamnya, dan bersyukur ketemu dengan Nabi Muhammad. Jadi dua alasan mereka, Pak. Kenapa mereka bikin doa dan zikir di Masjid Nabawi kumpul-kumpul? Kata mereka, kami mensyukuri hidayah Islam dan mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bentuk syukurnya sahabat, Pak. Kumpul-kumpul di masjid sambil doa dan zikir. Nah, itu bentuk sahabat. Kalau Nabi caranya puasa. Nah, itu bentuk cara Nabi puasa, syukurnya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya komentari dulu, Pak. Nabi setelah mendengarkan jawaban sahabat, Nabi memberikan klarifikasi, Pak. Kata Nabi begini. Annama atani Jibril alaihi salam, kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril mendatangi saya. Fa akhbaroni, kemudian Jibril ngasih kabar kepada saya. Jibril ngasih tahu ke saya. Jibril ngasih informasi ke saya. Apa isi informasinya? Annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Saya tanya, Pak, kalau kumpulan sahabat yang tadi doa dan zikir karena bersyukur atas iman dan atas hadirnya Nabi Muhammad, itu dibangga-banggakan oleh Allah, berarti praktek mereka benar salah. Itu selesai, Pak, harus. Saya tidak bahas istilahnya, Pak. Whatever dengan istilah lah ya, Bapak mau kasih nama istilah apa terserah. Tapi kumpul-kumpul di masjid, kemudian berdoa dan berzikir, itu praktek sahabat, bukan praktek ulama mutaakhirin. Apalagi dinisbatkan kepada Bani Fatimiyah, Pak. Dinisbatkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, Pak. Itu beda zaman, Pak. Wong di zaman sahabat sudah ada, itu hadisnya, Pak. Kumpul-kumpul di Masjid Nabawi, doa dan zikir tanpa disuruh oleh Nabi, inisiatif para sahabat, isinya bersyukur atas hidayah Islam dan atas hadirnya Nabi Muhammad SAW. Endingnya Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, pensyarah hadis Sahih Bukhari, beliau menambahkan, Pak, kata beliau, idharu syukri, menampakkan rasa syukur, yahsulu, akan terjadi dan akan berhasil manakala, Pak, bi anwa'il ibadah, dengan melakukan ibadah-ibadah. Tadi, Pak, syukur itu taat dalam kurung ibadah. Maka kata Ibnu Hajar, satu, bisa sholat bentuknya. Dua, puasa bentuknya kayak Nabi. Tiga, duduk-duduk di Masjid Nabawi, doa di masjid lah, doa dan zikir kayak sahabat. Bagi-bagi makanan boleh, baca sirah monggo, baca Quran silahkan, atau baca sholawatan monggo. Apalagi, Pak, dengerin ceramahnya tentang sirah silahkan. Jadi bentuk syukur dengan berbagai macam ibadah, variannya banyak, Pak. Mau baca Quran, baca sholawat, baca sirah, doa, zikir, apalagi, bagi-bagi makanan,
Kumpul-kumpul di Masjid Nabawi, puasa Seninnya, itu bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama Indonesia, Pak, ini ulama Indonesia, Pak. Kan ulama Indonesia itu suka praktis-praktis, Pak, itu. Ulang nih, ulama Indonesia, Pak, karakter itu suka praktis dan ingin memudahkan urusan umat. Ulama Indonesia tahu, Pak, kalau dilepas begitu saja, orang nggak ada yang mau baca sirah. Orang nggak ada yang mau sholawatan, Pak, kalau dilepas nih. Yaudah, Pak, ya kita bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad. Silakan baca sirah di rumah, baca sholawat di rumah, silakan baca sejarah Nabi di rumah. Itu paling berapa persen, Pak, yang ngamalin? Berapa persen aja, Pak? Maka ulama di Indonesia bikin event. Dibikin event, Pak. Nah, eventnya itu ada baca Quran, ada sholawatan, ada baca sirah, ada bagi-bagi makanan, ada doa dan zikir. Maka event itu sekarang dilembagakan dengan nama Maulid. Itu ulama Indonesia, Pak. Supaya menjadi suatu praktek yang praktis. Kumpul semuanya di situ, Pak. Karena kalau kata kiainya, ayo bersyukur ya atas hadirnya Nabi Muhammad, masing-masing baca sirah di rumahnya. Nggak ada yang baca sirah, Pak. Atau sholawatan masing-masing. Nggak ada yang sholawatan itu. Maka dibikin event. Nah, cara bikin event itu dalam rangka mendorong motivasi supaya mau mengkaji sirah nabawiyah. Sama kayak dulu ada istilah mabit. Kan itu kan mancing orang supaya tahajud berjamaah di masjid. Kan targetnya kan motivasi, Pak, itu. Karena kalau dilepas masing-masing, orang kan ketika tahajud sendiri-sendiri kayaknya gimana gitu. Tapi kalau ada satu event kan kita kayak semangatnya agak beda lah gitu, Pak. Sebetulnya sih lebih ke situ, Pak. Jadi bagaimana membangun kreativitas event itu supaya mudah bagi masyarakat Muslim Indonesia terutama. Saya tidak ingin terjebak dengan istilahnya apa. Bapak mau kasih istilah tablik akbar, monggo. Kajian sejarah Nabi, silahkan. Itu nggak jadi penting bagi saya, Pak. Yang penting ada menunjukkan rasa syukur atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, pertanyaannya, Pak, memang harus bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad? Bagi saya harus, Pak. Bagi saya harus. Kenapa? Satu, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendaulatkan dirinya bahwa beliau akan tetap memperjuangkan umatnya sekalipun sudah ada di padang mahsyar. Padahal, Pak, ini padahal ya, kalau sudah nyampe padang mahsyar kan sudah nafsi-nafsi sebetulnya. Kan nafsi-nafsi, Pak, masing-masing. Maka saya mikir gini, Nabi kita, Pak, sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan umatnya sekalipun sudah meninggal, Pak. Jadi kematian bagi Nabi Muhammad tidak menghalangi untuk memperjuangkan umat itu tuh nggak rasional, Pak. Itu susah itu caranya gimana? Nabi Muhammad sudah meninggal, Pak. Dibangkitkanlah semua manusia di padang mahsyar. Itu Nabi masih mikirin umatnya, Pak. Padahal kalau Nabi berpikir egois, Pak, bukan egois ya, Nabi berpikir tentang dirinya wajar, itu nggak masuk kategori egois. Toh memang padang mahsyar itu tempatnya kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia, Pak. Nafsi. Tapi Nabi nggak mau, Pak. Nabi tetap memikirkan umatnya. Sampai, Pak, ada satu peristiwa penting. Saat padang mahsyar sedang panas-panasnya dan orang panik-paniknya, sekelompok manusia, Pak, rombongan besar itu datang ke Nabi Adam alaihi salam. Tujuannya satu, Pak, minta syafaat. Kata Nabi Adam, Pak, nafsi. Kata Nabi Adam, masing-masing, Pak. Ini padang mahsyar. Masing-masing nggak bisa tolong-tolongan. Di dunia sih bisa, Pak. Ada KTBLC. Di sini nggak ada nafsi-nafsi, kata Nabi Adam. Terlebih lagi saya punya kesalahan. Saya malu kalau mau ngasih syafaat. Saya pernah melanggar sekali larangan Allah Azza wa Jalla di dunia. Saya malu ngasih syafaat. Kata Nabi Adam. Mungkin itu tuh Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang pindahnya ke Nabi Nuh, Pak.
Nggak tahu tuh jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu berapa meter, berapa kilometer, wallahu alam. Berapa lama durasinya, Pak? Berapa lelah yang kita harus lalui untuk pindah dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu alam, nggak dijelaskan dalam hadis. Orang-orang akhirnya nanya lagi, Nuh, engkau kan Rasul pertama, tolong dong kasih syafaat kami ini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, Pak, nafsi, nafsi. Diulang lagi, Pak, masing-masing, Bang. Ini padang mahsyar. Masing-masing urusan kita udah. Kata Nabi Nuh alaihi salam. Toh saya juga malu kalau mau ngasih syafaat. Saya pernah berdoa dan doa itu isinya laknat bagi umat manusia. Kehancuran bagi umat manusia. Masa dulu saya doain laknat, doain kehancuran, kebinasan, sekarang saya doain keselamatan? Nggak bisa dong. Kan Nabi Nuh kan doanya, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini. Itu doanya Nabi Nuh. Di surat Nuh ayat 26. Jadi emang agak-agak galak ini. Makanya kata Nabi Nuh, saya malu. Masa dulu saya minta binasa, sekarang minta selamat nggak? Malu saya. Kata Nabi Nuh alaihi salam. Itu ada Ibrahim. Ke Ibrahim gitu. Orang-orang Pak pindah ke Nabi Ibrahim. Itu nggak tahu berapa lama, berapa lelahnya kita melalui perjalanan dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Dialognya sama, Pak. Ibrahim, Abul Anbiya, tolong dong kasih syafaat. Kata Nabi Ibrahim, Pak, mengulang diksi para nabi sebelumnya. Nafsi, nafsi. Kata Nabi Ibrahim, lagian juga saya malu mau ngasih syafaat. Saya dulu pernah bohong 3 kali seumur hidup, Pak. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita kan bohong 3 kali sehari. Udah kayak minum obat emang. Aduh. Tiap ditanya nambah bohongnya. Masalah ini. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Nabi Ibrahim, saya bohong 3. Walaupun itu sebenarnya bukan bohong, Pak, tauriah namanya ya. Cuman diksi yang Nabi Ibrahim gunakan bohong untuk tawadu. Kata Nabi Ibrahim, jangan saya deh, tuh ada Musa, kalimullah, seling ngobrol sama Allah. Kali aja Musa bisa ngasih bantuan. Orang-orang pindah, Pak, ke Nabi Musa alaihi salam. Minta tolong kepada Nabi Musa alaihi salam. Tolong kasih syafaat. Jawaban Nabi Musa sama, Pak. Kata Nabi Musa, nafsi, nafsi. Ini kalimatnya diulang-ulang, Pak. Masing-masing, Pak, masing-masing. Ngapain saya nolongin kalian? Gitu, kata Nabi Musa. Lagian juga saya pernah bikin salah dulu. Saya pernah bunuh orang Mesir, Pak, dibunuh sama Nabi Musa alaihi. Sekali pukul langsung mati. Padahal itu yang salah bukan Nabi Musa, Pak. Yang salah yang dipukul. Kenapa gampang? Nah itu masalahnya, Pak. Coba kalau nggak gampang, masa sekali pukul mati. Kan kayak lemah banget. Ya, lemah. Kan gimana? Sekali pukul kan mati, Pak. Itu Nabi Musa ya. Ala kulli hal, pokoknya Nabi Musa merasa dirinya nggak pantas buat ngasih syafaat. Akhirnya nunjukin Nabi Isa, Pak. Itu Nabi Isa. Nah ini menariknya, Pak. Nabi Isa tidak bilang nafsi-nafsi. Nabi Isa bilang, tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan kalian syafaat. Jadi bukan nafsi-nafsi, Pak, jawaban Nabi Isa. Dan yang kedua, Nabi Isa nggak nyebutin kesalahannya. Kalau Adam, Nuh, Ibrahim, Musa kan nyebutin kesalahan, Pak. Kalau Nabi Isa nggak. Cuman bilang bukan saya, tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pindah, Pak, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dari Nabi Musa ke Nabi Isa, baru ke Nabi Muhammad. Maka minta tolonglah orang-orang ke Nabi Muhammad, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, Pak, di bawah arsy yang agung itu sujud. Sujudnya lama. Entah berapa lama. Pokoknya doanya khusus doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad saat itu. Zikirnya zikir yang khusus yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad saat itu. Nggak ada yang tahu apa redaksi yang Nabi baca ketika Nabi sedang sujud. Sampai akhirnya Allah berfirman. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, Irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Tapi belum diangkat. Kata Allah, Qul tusma. Bicaralah, engkau akan didengar. Nabi belum ngomong. Was'al tuqbal. Mintalah, engkau dikabul. Nabi belum minta, Pak. Baru ketika Allah berfirman, Washfa' tushaffa. Mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Maka Nabi bangkit, Pak, dari sujudnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rabbi ummati. Ya Rabb ummati. Umat saya, ya Allah. Umat saya.
Bukan buat Nabi Muhammad, syafaat itu bukan buat keluarga Nabi Muhammad, syafaat itu, tapi ummati ya Rabb, ummati. Dan kita termasuk Pak di dalamnya. Kan kita umat Nabi. Saya ingin gambarkan Pak, kenapa kita harus mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad. Segitunya Pak perjuangan Nabi itu. Segitunya Pak. Saya kadang nggak habis pikir Pak, kok bisa-bisanya Nabi punya rasa cinta kepada umatnya sebesar itu Pak. Di padang mahsyar masih mikirin umatnya itu kok bisa. Cinta model apa yang Nabi SAW punya untuk umatnya kok bisa sebesar itu Pak. Padahal kalau Nabi mikirnya sendiri doang, itu maksudnya nyelamatin diri sendiri sama keluarganya, tuh itu pun wajar. Karena Nabi sudah mengajarkan Islam kepada umatnya Pak. Tapi Nabi nggak mau Pak. Sampai Nabi Pak, menunggu di telaga Al-Kautsar. Nungguin Pak. Dan setiap umatnya dikasih minum oleh Nabi SAW. Ini tungguin Pak. Jadi Nabi tidak mau beranjak dari telaga Al-Kautsar sebelum seluruh umatnya minum. Kata Nabi, gayungnya buat minum di telaga Al-Kautsar sebanyak bintang di langit. Putihnya seperti susu, manisnya semanis madu. Itu air telaga Al-Kautsar. Dan kita ditungguin di sana, Pak. Ada yang mau datang, Pak? Coba tungguin Pak di sana. Harus datang, Pak. Jangan sampai nggak datang, Pak. Ya. Datang dan nyobain telaga Al-Kautsarnya, lumayan lah ya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Sampai kata Nabi, Pak, siapa saja yang minum di telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan haus selamanya. Jadi selama proses padang mahsyar, Pak, yang mungkin bisa jadi ratusan tahun, maka kita tidak akan kehausan. Kan kita nggak tahu, Pak, lamanya padang mahsyar itu berapa lama. Kan nggak ada penjelasannya. Kalau alam kubur masih mending, Pak. Kata Nabi itu alam kubur biasa jadi lama, Pak. Durasi kita dikubur nanti. Tetapi rasanya seperti tidur semalaman. Kalau alam kubur. Kalau padang mahsyar itu nggak disebutin seperti jalan-jalan seharian. Gitu. Itu bedanya padang mahsyar dengan alam kubur, Pak. Kalau alam kubur tuh kita masuk alam kubur, tiba-tiba kiamat, itu seperti tidur semalaman. Padahal bisa jadi ratusan tahun kita di alam kubur gitu, Pak. Misalkan Nabi Adam lah. Nabi Adam kan masih tetap di alam kubur, Pak, gitu kan. Kemudian nanti dibangkitkan ketika hari kiamat. Itu tetap rasanya seperti satu malam saja. Atau jangan Nabi Adam lah, orang soleh lah ya, orang soleh yang sudah puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu, ya mereka dibangkitkan seperti tidur semalaman. Beda dengan padang mahsyar, Pak. Nggak ada penjelasan Nabi berapa lama kita di padang mahsyar. Berapa lama kita melewati sirat. Kita nggak ada yang tahu. Makanya bekalnya harus lumayan, Pak. Nah, Nabi SAW ingin memastikan bahwa selama proses padang mahsyar, umat Nabi itu selamat. Itu Nabi segitunya, Pak, sayang dan cintanya sama kita. Jadi kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan, Pak, saya rasa kita telah melukai perasaan Nabi. Kalau Nabi sudah memberikan cinta yang tulus besar buat kita, tapi di waktu yang sama kita tidak bisa memberikan cinta yang tulus kepada Nabi SAW. Padahal Nabi sudah memberikan semuanya untuk umatnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu konteks akhirat, Pak. Ini konteks dunia sajalah. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Nabi kita, Pak, Nabi Muhammad SAW itu orang kaya atau orang miskin, Pak? Kaya miskin, Pak. Biar clear, Pak. Kaya, Pak. Berapa harta Nabi? Tapi jangan bawa-bawa salat 2 rakaat, Pak ya. Ini beneran hartanya. Berapa harta Nabi totalnya? Berapa? Sebelum nikah, sudah nikah. Soalnya ada hadis begini, Pak. Nabi pernah tidak makan 3 hari. Nabi dapurnya tidak ngebul selama 2 bulan. 2 bulan, Pak, kalau nggak ngebul. Kalau makan 3 hari. Sampai perut Nabi harus diganjel pakai batu, Pak. Sabuk dimasukin batu ke dalamnya. Itu bukan gaya orang kaya. Itu gaya orang yang kaya itu. Jadi ada fase, Pak. Nabi itu betul kaya. Kapan? Nabi memilih miskin. Kapan, Pak, itu? Kalau Nabi sebelum nikah, kaya raya. Mas kawin 20 ekor unta, Pak. Itu mas kawin paling jempol di zaman itu. Istri-istri Nabi, Pak, selain Khadijah, itu paling banter mas kawinnya 400 dirham. Paling banter, Pak, itu. 400 dirham. Tapi kalau untuk Khadijah, 20 ekor
Wah, itu dahsyat. Artinya kaya Nabi ini. Pas nikah kaya raya. Ketika punya putra-putra, Pak, putri-putri masih kaya, Pak. Ketika jadi rasul dari nabi, maka Nabi Muhammad berhenti dagang. Ya, ulang, Pak. Nabi Muhammad berhenti dagang, fokus dakwah, dan Nabi hartanya habis untuk dakwah. Lambat laun habis-habis, terutama pas pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, harta Nabi habis sehabis-habisnya, Pak. Itu setelah pemboikotan orang-orang Mekah kepada Nabi selama 3 tahun. Jadi habis harta Nabi. Sejak saat itu Nabi hidup miskin. Ulang, Pak. Sejak saat itu Nabi hidup miskin. Pertanyaannya, Pak, Nabi bisa kaya nggak? Bisa, Pak. Maka Nabi bilang kepada Aisyah, kan Aisyah kan ngeluh, Pak. Aisyah, kalau saya mau, ini gunung Uhud, pegunungan Uhud, saya minta kepada Allah dirubah jadi emas, bisa Aisyah. Timbang gunung Uhud doang gampang. Tinggal saya minta sama Allah, ya Allah tolong bikin itu gunung Uhud jadi emas. Bisa saya, kata Nabi SAW. Dan Allah maha mampu dengan itu. Cuman saya nggak mau. Ulang, Pak. Cuman saya tidak mau. Tuh Pak, kebayang kalau gunung Uhud jadi emas, kita pasti nggak boleh ziarah Pak gunung Uhud. Karena bisa jadi motekin. Tek lumayan kalau gunung emas tuh bawa 5 gram kan lumayan, Pak. Ganti ongkos umroh itu. makanya pasti dilarang ziarah ke gunung Uhud nantinya. Tapi Nabi memilih untuk tidak berdoa untuk kekayaan, Pak. Jadi kalau sederhananya gini, Nabi itu memilih miskin, bukan tidak berdaya miskin. Kenapa? Nah ini saya perjelas, Pak, kenapanya. Itu berhubungan dengan kita loh, Pak. Berhubungannya dengan kita. Saya kasih ilustrasi, Pak. Kalau Nabi itu orang kaya, ini kalau Nabi itu orang kaya, satu, Pak, rumah Nabi mewah, misal. Karena Nabi orang kaya. Makanan Nabi mewah. Kendaraan Nabi unta merah. Pakaian Nabi sutra. Belum lagi perlengkapan raja bangsawannya lah, Pak. Sehingga Nabi keluar itu dengan baju mewah, kendaraan mewah, iring-iringan yang banyak. Namanya juga orang kaya. Kira-kira Pak, dengan kondisi Nabi kayak gitu misalkan, gimana cara kita mengikuti sunnah Nabi? Bisa ngejar sunnah Nabi nggak Pak? Kemana-mana pakai jubah mewah, pakai unta merah, iring-iringan. Maka Bapak akan susah mengikuti sunnah Nabi. Maka Nabi memilih jadi orang miskin. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan orang miskin tidak mengikuti sunnah Nabi. Mau ngadu miskin sama Nabi, ayo ngadu miskin. Itu kasarnya gitu, Pak. Mau ngadu miskin sama Nabi, ayo ngadu miskin. Jangan sampai ada alasan orang tidak mengikuti sunnah Nabi. Tad, saya mah nggak bisa ngikutin sunnah Nabi. Kenapa? Miskin saya mah. Wong Nabi juga hidupnya miskin. Pernah tidak makan berhari-hari, pernah dapurnya tidak ngembul berbulan-bulan, Pak. Hidup miskin. Sampai tuntutan resiko dapur dari para istri Nabi, Pak. 1 bulan Nabi tidak mendekati isi-isinya, Pak. Tidak menyentuh isinya itu 1 bulan. Gara-gara isi-istrinya minta tambahan resiko dapur. Itu di surat At-Tahrim ayat 4 dan juga ayat 5. Jadi tuntutan resiko dapur dulu sudah ada, Pak. Mungkin karena minyak naik. Atau apa itu. Naik tuntutan, Pak. Itu. Nah, Nabi bingung, Pak. Kenapa Nabi nggak mau menuhin soalnya? Bukan Nabi nggak mampu, Pak. Kalau Nabi minta, pasti bisa, Pak. Cuman Nabi, kalau gaya hidup berubah menjadi agak-agak kaya begitu, itu akan nyusahin umatnya, Pak. Maka Nabi memilih miskin. Jadi miskinnya Nabi untuk kita, Pak. Biar gampang ngikutin sunnah Nabi. Ini Masya Allah. Perjuangan itu sudah dunia, Pak. Jadi orang miskin, di akhirat masih berjuang untuk ngurusin umatnya. Model cinta Nabi itu cinta yang tidak logis, Pak. Maka kenapa, Pak? Ini saya perjelas, Pak. Kenapa kok kemudian para sahabat juga mencintai Nabi dengan cara cinta yang tidak logis? Ini cara sahabat, Pak. Karena Nabi mencintai umatnya sedemikian rupa, nggak logis, Pak. Padang mahsyar masih ditolong. Maka sahabat mencintai Nabi pun jadi tidak logis, Pak. Contoh nih, Pak. Malik bin Sinan menghisap darah yang keluar dari pipi Nabi, kemudian ditelan. Padahal kita tahu, Pak, minum darah hukumnya haram. Malik bin Sinan. Abdullah bin Zubair minum darah bekam Nabi. Jadi bekam Nabi itu dulu nggak pakai tisu, Pak. Pakainya tanduk, ya. Kemudian disayat bagian tertentu yang mau dibekam, kemudian ditempel, disedot, Pak, pakai mulut. Nah, itu cara bekam zaman dulu tuh.
Sedot, keluar darahnya, dibuang ke baskom atau bejana. Bejana itu isinya darah. Kata Nabi, Abdullah tolong buang. Kata Abdullah, siap Rasul. Bukannya dibuang, malah diminum, Pak. Abdullah bin Jubair. Ummu Sulaim, Pak, mengumpulkan keringat Nabi supaya dicampur pakai minyak wangi, kemudian nanti dipakaikan ke anak-anaknya. Nabi nanya, kenapa harus pakai keringat saya? Kata Ummu Sulaim, narju barokatana lisibyatina. Kami mengharapkan barokah untuk anak-anak kami. Dan kata Nabi, sodakti, ente benar. Keringat, Pak. Yang keempat, ludah Nabi, Pak. Kalau Nabi buang ludah itu nggak pernah nempel di tanah. Langsung diambil, Pak. Langsung digosok sahabat, ludah tangannya, diusap ke wajah dan ke seluruh tubuhnya. Itu ludah Nabi, Pak. Bedanya sama ludah saya begitu, Pak. Nggak ada yang mau, man. Apalagi musim Covid, Pak ya. Aduh, ludah itu kan horor, Pak. Itu. Bersin aja horor, Pak. Itu bisa panik semuanya gara-gara orang bersin. Kok Covid nih, zaman-zaman awal-awal kan begitu, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, zaman Nabi itu Masya Allah, ludah Nabi aja sampai diburu, Pak. Rambut Nabi tahalul, Pak. Nabi ngumpulin rambutnya, Nabi bagiin ke sahabat. Sampai ada sahabat yang berkomentar, Pak, demi Allah, daripada saya dapat emas permata, saya lebih mending dapat rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbandingannya, Pak. Dan ini, Pak, praktek sahabat, Pak. Kalau mereka sakit, ini praktek sahabat ya. Kalau mereka sakit, rambut Nabi dicelupin, Pak. Kemudian airnya, bukan rambutnya, Pak, nantinya salah minum. Bukan rambut yang diminum ya, tapi airnya yang diminum. Itu sahabat. Cinta mereka kepada Nabi tidak logis. Jadi jangan baca minum darahnya sahabat itu sebagai pandangan fikih, Pak. Itu ekspresi cinta yang tidak logik. Karena bahasa cinta susah dijelaskan dengan kata-kata dan logika. Nah, hadirin ikhwati man rahimakum. Ini azan. Belum. Baik. Nah, hadirin ikhwati man rahimakum. Itu cinta para sahabat, Pak, sampai segitunya. Makanya saya rasa sudah semestinya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang kita bisa sanggup lakukan, Pak. Sebagai penutup nih, closing statement. Nabi pernah pidato, kemudian ditanya oleh sahabat, kata sahabat, Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Wah, ini Nabi kesel, Pak, ditanya kiamat. Kata Nabi, ente punya amal apa? Nanya-nanya kiamat. Nih kata Nabi, Pak. Sahabat yang ditanya sama gitu ditanya gitu sama Nabi, bingung Pak jawabnya. Dia amal apa ya? Dia nyeplos, Pak. Saya punya amal cinta Allah, cinta Rasul. Keluar tuh, Pak, jawaban. Maka komentar Nabi, Pak, anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Ini modalnya mahabbah loh, Pak, cinta doang. Nabi nggak nyebutin sholat, nggak nyebutin puasa. Modalnya apa? Cinta Allah, cinta Rasul. Kata Nabi, engkau bersama dengan yang engkau cintai. Itu Anas bin Malik dengerin, Pak. Kata Anas bin Malik, demi Allah, hadis yang paling menggembirakanku hadis ini, kata Anas. Kenapa kok menggembirakan? Kata Anas, Pak. Demi Allah, amalnya Anas bin Malik dibanding Nabi nggak ada apa-apanya. Anas nih, sahabat Nabi, dibanding Nabi amalnya nggak ada apa, apalagi dibanding kita, Pak. Amalnya Anas dibanding Abu Bakar, dibanding Umar, dibanding Utsman, dibanding Ali, nggak ada apa-apanya. Anas bin Malik bukan siapa-siapa dan tidak punya amal apa-apa dibanding yang tadi disebutkan. Tapi kata Anas bin Malik, Pak, tapi demi Allah, aku mencintai mereka. Dan aku berharap Allah mengumpulkanku dengan mereka karena mahabbahku kepada mereka, bukan karena amalku. Ulang ya. Mudah-mudahan, kata Anas bin Malik, aku dikumpulkan dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali karena mahabbahku kepada mereka, bukan karena amalku. Karena kalau bicara amal, jauh. Dan hari ini pun kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mahabbah yang kita punya untuk Nabi, bukan karena amal kita. Karena kalau pakai amal, jauh kemana-mana. Dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Poinnya, Pak, tanamkan rasa cinta itu dan rasa rindu itu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat sudah punya rasa cinta, tunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah atas hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja, Pak. Mau dengan tilawah Quran, baca sirah, sholawatan,
kumpul-kumpul di masjid sambil doa, sambil zikir, atau puasa Seninnya, silahkan. Maka monggo mengambil pilihan-pilihan amal atau ibadah dalam rangka bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah yang mau dipakai terserah. Mau pakai maulid, yo silahkan. Pakai maulud, yo silahkan. Pakai mulud, monggo aja, Pak. Bagi saya pakai milad juga nggak disilahkan saja, Pak. Atau pakai istilah apapun terserah. Yang penting ada ekspresi syukur kepada Allah atas hadirnya Nabi Muhammad, dan kita punya rasa cinta, rasa rindu kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan menarik, Pak, dari Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, saya menolak maulid, perayaannya. Tapi bisa jadi, kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang merayakannya, dia mengagungkan nama nabinya, menggantungkan kecintaan kepada nabinya, dan itu betul-betul cinta yang mendalam untuk nabinya, maka Allah balas mereka dengan balasan yang dahsyat. Itu ungkapan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tidak maulid, tapi membiarkan orang-orang melakukan itu, dan bahkan mendoakan mudah-mudahan Allah balas kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya dengan balasan yang luar biasa. Saya rasa itu. Dan itu sikap yang paling ramah menurut saya ketika berbicara fenomena di masyarakat yang mungkin berbeda pandangan dengan apa yang kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup. Baik. Hadirin khawatiman rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mudah-mudahan ini jadi tambahan informasi bagi kita semua. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.